Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Selamat hari Minggu dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Pastor Andi live now untuk mendoakan saudara-saudara sekalian, baik yang pemulihan atau yang sedang istirahat di rumah sakit karena sakit, ataukah saudara yang siap-siap untuk ke ibadah hari ini. Saudara ibadah di mana saja, ayo silakan di kolom komentar. Saya di kota ini, saya keluarga ini, saya ibadah di sini. Saling sapa, saling kenal, sebelum kita bersama-sama akan dikuatkan, didoakan, dan menerima berkat rohani. Puji syukur, puji Tuhan, di hari Minggu ini saudara-saudara bisa saya kasih kesempatan untuk memposting ulang, meng-share, membagikan link tautan ini biar lebih banyak orang-orang yang boleh mengenal, merasakan, tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Surya bersinar, Yesus penolong yang setia. Waktu engkau alami situasi yang buruk, tetap ibadah ya, tetap berdoa, Tuhan pasti memberkati. Yes, amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingatlah tetap ibadah, tetap berdoa. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, Tuhan sayang kita semuanya. Dia mati di kayu salib supaya kita boleh beroleh hidup, dan hidup hari ini dalam kasih dan anugerahnya. Amin. Amin. Dengarkan pujian dan bagikan. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingatlah tetap tersenyum. Mana senyumnya?
tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Puji syukur, puji Tuhan Yesus. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yeay! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji syukur, puji Tuhan. Kami naikkan terima kasih Tuhan Yesus atas rahmat, atas kebaikan-Mu. Dan kami percaya Yesus adalah penolong yang setia. Surya pasti bersinar. Oh, Engkaulah jalan keselamatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amin. Dengarkan ini. Surya bersinar di balik awan. Di balik masalahmu ada pertolongan Tuhan Yesus. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yes. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Amin. Terberkati banget ya. Silakan dibagikan, Pastor bawakan punya sekali lagi. Lalu habis ini akan menaburkan benih sorgawi firman Tuhan yang setiap yang mendengar pasti akan tumbuh kebenaran, ketenteraman, ketenangan, dan damai sejahtera. Silakan di tag layar, diposting ulang, di share, di like. Makasih, bless you. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingat ini, tetap tersenyum, yeay, tetap ibadah, yuk ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Roh ini menyala-nyala, amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji syukur, puji Tuhan. Saat kita melintas pergumulan, air mata, lembah kekelaman, Yesus ada dan tidak meninggalkan kita. Percayalah. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingatlah, tetap tersenyum.
Mana senyumnya? Tetap ibadah. Ayo ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami berkata, Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Tidak sekalipun, tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Kami percaya di balik masalah hidup kami, Tuhan pasti tolong. Surya pasti bersinar kembali. Amin. Amin. Yeay. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Yeay! Tuhan Yesus setia banget untukku, untukmu, dan untuk setiap orang. Amin. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang untuk saudara-saudara sekalian yang sedang gelisah, yang sedang susah, yang sedang sakit, yang hidup dalam ketidakbenaran. Firman Tuhan datang hari ini supaya engkau punya hidup diubahkan menjadi tenang dan tentram. Puji syukur, bahkan sampai selama-lamanya, biarlah kebenaran yang kita dengar hari ini membuat hidup kita tenang dan tentram. Ketik rame-rame, tenang dan tentram. Ketik rame-rame, tenang dan tentram. Siapa yang rindukan itu? Saya. Dan saya percaya banget bahwa setiap kehidupan tenang dan tentram itu dirindukan oleh setiap yang namanya manusia. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Betul nggak sih? Kalau betul, silakan di tap layar, silakan di share, silakan dibagikan, silakan diposting ulang, biar orang-orang juga tahu bahwa di tempat ini oleh kasih Tuhan ada sebuah kabar kelepasan kebenaran yang hidup tentang bagaimana hidup tenang dan tentram. Yeay. Marilah kita melihat firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup tenang dan tentram. Apa yang Tuhan berkati kita menjadi kebenarannya hari ini yang pasti mengubahkan hidup kita. Kitab Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17.
puji syukur. Pastor disapa dari kota-kota, termasuk ada Solo, menyapa. Iya, nanti ya kalau Pastor sudah ada di seputar Solo atau ada rencana ke sana, Tuhan gerakkan untuk melayani di Solo, berkunjung ke Solo, nanti Pastor akan mengupdate di YouTube. Jadi saudara-saudara, orang-orang Solo yang rindu Pastor datang ke sana berdoa, melayani, silakan di subscribe di channel YouTube-nya Pastor Andi Simon TV ya. Yang di TikTok, YouTube, Facebook, silakan di subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV, karena nanti kalau Pastor ada ke Solo akan update melalui channel akun YouTube ya. Baik, sekarang saya baca firman Tuhan, kitab Yesaya 32 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Wah, ada damai sejahtera pula. Siapa yang mau? Saya. Siapa yang mau hidupnya damai? Saya. Siapa yang mau hidupnya sejahtera? Saya. Wah. Tadi saya katakan, saudara-saudara yang mau hidup tenang dan tentram, ini Tuhan kasih bonus. Siapa yang mau melimpah damai di hatinya? Saya. Siapa yang mau hidupnya sejahtera? Saya. Yesus the King of Peace. Yesus adalah Raja Damai Sejahtera, memberikan firman-Nya kepada setiap kita hari ini. Yes. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara. Tapi dalam Yesus Tuhan berkata, engkau akan mengalami bukan hanya tenang dan tentram, engkau akan mengalami namanya damai sejahtera. Tuhan Yesus pernah ngomong loh, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, di dalam Yohanes berkata, ya, kalau saudara melihat di sana pasal 14 ayat 26-7 dikatakan bahwa aku akan kembali ke sorga, tapi aku berikan engkau yang tidak sama apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia berikan, yaitu apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan damai sejahtera itu ada di dalam hatimu sekarang ini. In Jesus' name. Damai sejahtera itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam yang mengalir keluar. Jadi artinya apa? Ketika saudara hari ini ada di dalam damai Kristus, meskipun di luar keadaanmu tidak baik-baik saja, engkau tetap mengalami damai. Tidak demikian bagi orang-orang yang tidak punya damai. Sekalipun di luar tampaknya baik-baik saja, dalamnya tidak tenang hidupnya. Tapi hari ini saudaraku, firman Tuhan datang kepada Anda sekalian terkasih, bahwa sekalipun mungkin di luar keadaan yang engkau harapkan belum sesuai apa yang engkau inginkan, tapi dalam hati kita Tuhan hembuskan, Tuhan sudah berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, yang tidak pernah sama apa yang dunia berikan. Hatimu sekarang ini ada damai dan sejahtera. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menerima ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya ini? Ini dia. Hiduplah di dalam kebenaran. Ketika rame-rame hidup di dalam kebenaran. Ketika rame-rame hidup di dalam kebenaran. Dan akibat kebenaran, ketenangan dan
ketentraman selama-lamanya. Dan orang Kristen bukan berarti nggak punya pergumulannya, tapi orang Kristen Tuhan janjikan dalam segala pergumulan mereka akan lalui dengan damai dan sejahtera. Secara praktis, Pastor mau membukakan ayat-ayat suci firman Tuhan, bagaimana kita ini hidup supaya tenang dan tentram, hidup damai-damai sajalah, ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Berusahalah lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ya. Jangan cari musuh, tapi hiduplah berdamai seorang dengan yang lain. Ya, itu terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18. Pastor bacakan ya firman Tuhan ini. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Diambil dari firman Tuhan Roma 12 ayat 17 sampai 18. Ada tertulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kalau orang pada umumnya dijahatin, dia akan jadi jahat. Bahkan istilah itu film superhero, ada sana Batman, ada Joker. Ya, Joker itu katanya dulu orang baik menjadi jahat karena selalu dijahatin. Tapi firman Tuhan berkata apa? Untuk kita hidup dalam kebenaran, jangan kita balaskan kejahatan dengan kejahatan. Artinya, sekalipun hari ini Bapak Ibu dijahatin orang, jangan dibalas. Tapi apabila hari ini saudara yang menjahatin orang, bukalah hatimu karena kasih Tuhan lemah lembut menjamamu, tidak menghakimimu, berubahlah, bertobatlah. Bahkan setiap orang pilihan Tuhan itu bisa jatuh dalam kesalahan, pelanggaran, dosa, kehilapan, kejahatan. Tetapi mereka, orang pilihan Tuhan itu selalu memiliki kerendahan hati. Sehingga saat dia dikoreksi, ditegur, saat membaca firman, saat berdoa, dia akhirnya tidak nyaman tinggal di keadaan itu. Sehingga dia bertobat dan hidup dipimpin dalam kebenaran dan hidupnya kembali tenang dan tentram. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sama sesamamu, jangan kau jahat-jahat. Ya, sesama kita manusia, baik sesama orang Kristen atau sesama saudara satu bangsa, satu tanah air, jangan kau bikin jahat-jahat. Jangan kau menyimpan dendam, jangan kau pelihara sakit hati. Itu semua membuat hidupmu tidak tenang, hidupmu gelisah, dan itu engkau tidak hidup dalam kebenaran. Orang yang
hidup dalam kebenaran, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, ya, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kalau itu tidak baik, tinggalkan. Orang nggak suka, jangan kau bikin-bikin lagi. Itu namanya cari gara-gara. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi perdamaian itu kita usahakan. Usahakanlah kejar perdamaian dengan semua orang. Tuhan memberikan engkau cuma-cuma damai di dalam hatimu. Tapi mengenai hubunganmu dengan sesama, usahakan supaya kalian tetap terpelihara dalam damai. Kalau ada salah-salah kemarin, rendah hati, saling mengampuni. Di bulan Desember ini, Bapak Ibu sekalian, jangan kita hanya ucapkan Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, tapi benci, dengki, iri, jalan terus. Kapan tobatnya? Kapan kita menjadi anak Kristen, anak Tuhan, anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memancarkan sebagai anak Kristen ini, anak Tuhan Yesus yang membawa terang tanpa kemunafikan. Orang Kristen dikenal sebagai orang yang punya kasih. Masa mau menjadi Kristen kelompok pembenci? Enggak kan? Enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan, terambil dari Roma 12 ya. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Puji Tuhan. Saya bacakan sekarang ya firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 18 sampai 21. Tadi 18 sudah ya, sekarang 19, 21. Ya, saya bacakan. Ada tertulis ya, Roma 12, 19, 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Ya. Jangan balas dendam, ya. Kalau yang pertama tadi apa? Saudara-saudara, jangan balas kejahatan dan kejahatan. Yang kedua di sini, saudara-saudara, jangan kita menuntut pembalasan. Ya, jangan kita tuntut pembalasan. Orang yang dendam itu imunnya rendah. Orang yang pembenci itu dia rentan dengan sakit. Virus, bakteri gampang masuk di badannya. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Jangan tuntut balas dendam. Ketika rame-rame, jangan balas dendam. Puji syukur, puji Tuhan, jangan balas dendam. Ya. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
berikan puji syukur. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, hidup dalam kebenaran adalah hidup mau saling tolong menolong. Selama ini Pastor ajarkan hal ini dan saya praktekkan bagaimana hamba Tuhan menolong jemaat, menolong setiap orang tanpa harap apa-apa, ya, tanpa motivasi supaya orang itu jadi jemaatnya atau ikut, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Saya menolong karena Tuhan ajar. Dia adalah penolong yang setia. Saya menjadi hamba Tuhan melayani, menolong tanpa ada harap imbalan. Dan ini membuat setiap hari saya ini segar, sukacita. Banyak sekali orang-orang yang memberikan saya komentar. Setiap pagi kami terberkati karena hamba Tuhan ceria menyapa dan mendoakan kami. Iya, kalau saya tampak ceria setiap hari, karena itu saya belajar untuk apa yang Tuhan ajarkan itu kebenaran lakukan, termasuk tolong menolong. Ya, namun hari ini saya mengajak saudara untuk juga melakukan hal yang sama kepada sesama, juga kepada hamba Tuhan, hamba Tuhanmu, di mana Bapak Ibu dilayani, digembalakan, atau di mana Bapak Ibu merasa tumbuh rohanimu karena makanan rohani oleh hamba Tuhanmu yang melayani. Ya, saudara juga perlu memberkatinya. Ya, hidup dalam kebenaran adalah hidup bagaimana kita ini bisa saling tolong menolong. Amin. Amin. Kita buka dulu ya. Galatia pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Puji syukur. Galatia pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan firman Tuhan, ada tertulis. Ini yang ketiga ya, bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Keren sekali ya. Coba antar gereja tolong menolong. Tidak ada gereja lagi yang jalankan proposal. Karena sesungguhnya di muka bumi ini banyak sekali gereja benar yang diberkati Tuhan. Kalau semua gereja saling tolong menolong, tidak ada lagi gereja merintis, gereja baru jalankan proposal. Kenapa? Karena tubuh Kristus bersatu. Waduh, keren banget ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukannya gereja loh ya. Antar sesama orang percaya. Saling tolong, menolong, menanggung beban. Wah, keren sekali tuh. Ya, luar biasa. Kerajaan surga hadir di bumi. Ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Mengaku Kristen tapi nggak jadi berkat, itu menipu diri sendiri. Mengaku orang percaya tapi tutup hati, tutup mata untuk nolong orang lain, itu namanya menipu diri sendiri. Dan itu tidak engkau hidup dalam kebenaran, tidak. Orang yang hidup dalam kebenaran, mereka akan saling tolong menolong. Ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berbangga melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jangan kepo.
Kadang-kadang kamu udah baik sih hidupnya, udah tenang sih, tapi jadi gelisah, kamu kepo. Kekepoanmu itu tingkat tinggi. KTT. Jangan KTT. Kepo aja sebetulnya nggak penting, apalagi kepo tingkat tinggi. Kau itu urusanmu nggak beres-beres, kau pergi kepoin urusan orang lain, makanya pusing tujuh keliling. Tapi gimana? Pengen tahu sih, itulah dia. Kita sendiri punya urusan masih belum kelar-kelar gitu ya. Namanya manusia hidup ada pergumulan, tapi pergi urusin urusan tetangga, urusan orang lain pengen tahu. Ih, itu namanya apa? Kepo tingkat tinggi. Ya, baiklah tiap-tiap orang urus dirinya sendiri, urus kerjanya sendiri, urus apa namanya, Bible berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan kepo atau melihat keadaan orang lain. Orang yang kepo itu, aduh pokoknya dia jadi seksi sibuk dah sudah. Ayo ngaku, ngaku. Yang ngomongnya juga kadang-kadang tidak sadar kepo. Iya, kita nggak boleh sombong, nggak boleh kita merasa paling sempurna. Iya, tapi dengan firman ini mengingatkan diri saya sih juga bahwa tiap-tiap orang urus pekerja masing-masing, uji pekerja masing-masing. Kalaupun nanti kita diangkat Tuhan, kita boleh berbangga karena Tuhan. Jangan kita terlalu sibuk melihat keadaan orang lain. Ya, ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat yang ke-6 ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah loh, di sini saya mau ajak saudara-saudara, kalau selama ini saya selalu belajar memberkati saudara atau jemaat atau setiap orang. Nah hari ini ada hal yang baru yang saudara-saudara temukan, saya bacakan di Alkitab. Galatia 6 ayat yang ke-6 bilang begini, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Gini, coba kita renungkan nih, benar apa tidak? Selama ini kalau saudara punya hamba Tuhan, di mana saudara digembalakan Bapak Pendeta, Pastor, Romo Pater, Suster, atau pembimbing rohani, diaken, dan sebagainya, penatua, biasanya waktu ada masalah minta tolong, pergumulan, konseling, dan sebagainya, dikunjungi dan seterusnya. Iya kan? Oke, keren. Tapi pernah nggak kita berpikir waktu kita diberkati, kita memberkati mereka, memberkati hamba Tuhan, memberkati para pastor yang membagikan firman, memberkati penatua, diaken, di mana saudara selama ini dilayani. Mungkin dilayani, mungkin saudara lewat live streaming, atau mungkin disapa depan pintu, shalom, selamat ibadah gitu ya. Lalu saudara dapat berkat, pernah nggak ingat dia? Seperti contoh sederhana, wah momentum Natal ini saya mau kasih dia ada berkat, saya mau kasih dia satu kaos, atau satu sapu tangan, atau ikat pinggang, atau saya tahu dia itu lagi butuh untuk biaya anaknya masuk sekolah, saya mau kasih dia benihnya. Ayo, ini firman saya suka sekali
karena firman mengajak kita semuanya saling memberkati, ya. Baiklah dia yang menerima pengajar dalam firman membagi segala sesuatu. Jadi jangan kau hanya bagi masalahmu ke hamba Tuhan. Kasihan kodong, dede, dodo, ya. Ya, kalau ada parcel, ya kasih parcel ke hamba Tuhan. Itu juga ajaran firman, ya. Jadi saya ulang ya, Galatia 6 ayat yang ke-6. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu. Berarti bukan hanya engkau membagi masalahmu untuk didoakan, tapi apabila engkau diberkati, bagikan juga kebahagiaan itu kepada mereka, ya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Bapak Ibu sekalian, berkati hidup mereka. Jangan hanya saudara datang kasih persoalanmu, bebanmu, curhatanmu, kasihan, ya. Lalu ketika saudara sudah mengalami kelegaan, jawaban doa itu datang, saudara lupakan. Tuhan ingatkan sini, mereka yang baik pelayanannya, kamu harus bagikan segala sesuatu. Sebab apa? Bahkan di dalam, kalau saudara melihat 1 Timotius 5 ayat 17, Tuhan sendiri kasih reward kepada mereka loh. Thank you. Ya, 1 Timotius 5 ayat 17, mereka kasih reward. Tuhan loh yang kasih reward langsung kepada mereka. Apa itu? Saya baca ya, 1 Timotius 5 ayat 17. Saudara-saudara tolong kasih stabilo ayat-ayat ini supaya saudara juga menjadi anak Tuhan, orang Kristen, hamba Tuhan yang menghormati senior, menghormati pengajar, menghormati pendeta, menghormati pastor. Dor, thank you. Ya, 1 Timotius 5 ayat 17. Ya. Saya ngomong gini bukan berarti saudara saya gila hormat ya. Saudara hormat saya, tidak. Saya juga membaca firman dan membagikan firman itu pada saudara. 1 Timotius 5 ayat 17. Ya, di sini Tuhan aja kasih reward 2 kali loh. 2 kali lipat loh. Saya bacakan ya. 1 Timotius 5 ayat 17 ada tertulis. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Mungkin saudara baru lihat ayat ini, tapi kalau saudara merasa terberkati, tolong di-share supaya jemaat-jemaat juga jadi jemaat itu yang hormat kepada hamba Tuhan. Karena kadang-kadang jemaat itu saya lihat banyak yang suka ngomong jelek-jelekin hamba Tuhan. Tuhan kasih reward 2 kali lipat. Ya, penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ada 3 di sini, katakan apa? Hamba Tuhan yang baik pimpinannya, teladan hidupnya. Yang kedua, mereka yang berkhotbah. Yang ketiga, mereka mengajar. Ada banyak pengajar-pengajar di tempat saudara bergereja. Hormati mereka. Ada banyak pastor, pendeta, pastor, hamba Tuhan di gereja saudara. Hormati mereka. Ada berkatmu, jangan pelit-pelit, bagi kepada mereka. Mungkin mereka juga ada keperluan untuk pelayanan atau untuk keluarga. Ada berkatmu, bagikan mereka. Bagikan dengan sukarela, tergerak hatimu. Mereka patut dihormati. Ya, ada masalah mereka, saudara juga punya kemampuan, bantu mereka. Misalnya contoh ada hamba Tuhan
eh, difitnah, akhirnya keseret masalah hukum. Saudara orang percaya, jemaat ya, khusus yang sudah pernah ditolong oleh Tuhan lewat pelayanan hamba Tuhan, ataupun belum pernah engkau ditolong oleh hamba Tuhan itu, kalau engkau punya kemampuan sebagai praktisi hukum, tolong mereka, kasihan ya, tolong mereka. Jangan kau melihat hamba Tuhan seperti sosok dewa atau malaikat yang sempurna. Malaikat aja bisa jatuh, iya kan? Ya. Jadi saling tolong menolonglah. Saudara jadi orang percaya, jadi jemaat juga akan terus tumbuh dalam kebenaran. Amin. 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 Firman Tuhan yang tadi sudah selesai. Sekarang saya mau kasih beberapa ayat firman Tuhan yang saya praktekkan, lakukan, amalkan di dalam kebaktian minggu. Karena ini hari Minggu, saudara-saudara juga harus tahu seperti apa warna pelayanan Pastor Andi Simon, ya, yaitu mendoakan orang sakit dan juga memberkati air, ya. Bagian-bagian ini supaya tidak menjadi bias atau pro dan kontra, saya coba paparkan beberapa ayat lagi berikutnya sebagai dasar pelayanan saya ketika on site. Ya, hari ini hari yang cukup panjang karena setelah saya live streaming ini selesai form doa, lalu melanjutkan pimpin kebaktian di Grace Balikpapan. Habis itu langsung lanjut mendoakan orang-orang, ya. Dan kalau baptisan akan saya baptiskan jiwa-jiwa itu untuk pertobatan dan lahir baru. Lanjut jam 11 saya dipercaya Tuhan memimpin kebaktian Natal Gereja Mawar Sharon yang ada di kilo 3,5 depan Gedung Biru. Habis itu baru makan siang dan selanjutnya. Jadi ini yang saya praktekkan. Saudara-saudara yang misalnya di Balikpapan, yang di daerah Kilo dan sekitarnya, nanti 10 ada ibadah Natal bersama Pastor Andi Simon, ya, di Balikpapan di kilo 3,5 Gereja Gebis Mawar Sharon. Pastor nanti jam 11 akan memimpin kebaktian ibadah Natal di sana yang dimulai jam 10, ya. Puji Tuhan. Beberapa ayat-ayat yang saya sampaikan inilah yang kita lakukan dan puji Tuhan, Tuhan memberkati. Contohnya di dalam, ya, saya lanjutkan tadi yang tadi dikatakan penatua itu melayani Tuhan, diberkati Tuhan, ya. Nah, satu ayat di dalam Kisah Para Rasul, ya, 28 ayat yang ke-8. Satu contoh saya kasih lihat Kisah Rasul 28 ayat yang ke-8. Puji syukur, puji Tuhan, ya. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan sembuhlah dia. Penatua, diaken, jemaat yang setia melayani, saudara-saudara juga diurapi Tuhan. Ya. Waktu ada orang sakit, tumpang tangan, maka kesembuhan terjadi. Ini yang saya lakukan. Ketika tumpang tangan di rumah sakit, atau di rumah saya berkunjung kemana, ataupun di ibadah di gereja, di mana saya melayani, tumpang tangan. Tumpang tangan, ada kesembuhan. Dari mana?
Karena Alkitab Kisah Para Rasul berkata bahwa ada orang sakit, sakitnya udah parah, ya. Lewat tumpahan tangan hamba Tuhan, sakitnya disembuhkan. Saya percaya kuasa penumpangan tangan. Maka sampai hari ini, bahkan sampai pagi ini, saya sampaikan ini, ada orang yang datang dari luar kota, mungkin juga dari luar negeri. Untuk apa? Untuk kebaktian dan rindu tumpahan tangan dari hamba Tuhan yang melayani. Puji syukur. Nah, sebetulnya bagian ini berlaku bagi semua orang, termasuk penatua jemaat. Jadi jangan berkata atau memfitnah Pastor Andy aja. Tidak, saya tidak ajar begitu, dan memang bukan cuman saya. Semua orang percaya diberi kuasa. Dari 1 12, ya. Penatua juga jangan minder. Saya kan cuma penatua. Saya bukan pendeta yang di mimbar, yang berkhotbah. Dengar, penatua, engkau juga diurapi oleh Tuhan. Tercatat di dalam Yakobus pasal 5, ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saudara tolong kasih stabilo, saudara bisa ketik ayat ini, karena ini juga pesan untuk penatua. Kadang-kadang penatua udah pakai dasi, rapi, hitam putih, depan pintu, lemas. Iya, halo, shalom, shalom. Kenapa lemas? Iya, kita kan cuma penatua, hanya depan pintu. Upahnya sama di sorga. Mau yang khotbah, yang di panggung, yang di belakang multimedia, upahnya sama. Engkau hamba Tuhan, dan kalau baik pelayananmu, engkau juga dihormatin. Ya, seperti Yakobus 5 ayat 14-15 katakan apa? Kalau ada di antara kamu yang sakit, baik memanggil siapa? Penatua jemaat, supaya penatua itu mendoakan dia. Dan kalau ada minyak, nah ini sekarang juga mulai viral, doa minyak, Pastor, karena banyak permintaan, maka sekali-kali saya mendoakan minyak sekalian, minyak oles, ya. Ini ayatnya. Jadi semua pelayanan Pastor Andy Simon semua berdasarkan firman Tuhan, rema yang saya dapat dari Alkitab. Saya tidak punya pengajaran sendiri, saya tidak punya ilmu lain di luar Bible. Saya adalah milik Yesus Kristus, yang saya beritakan firman Yesus, saya doakan orang dalam nama Yesus, dan mujizat Yesus terjadi karena Yesus hidup dan berkuasa. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi kalau ada di sana saudara dengar ini, engkau penatua sudah minder, merasa kecil, merasa bukan siapa-siapa, dengar, penatua engkau diurapi Tuhan dengan urapan kesembuhan. Kunjungi jemaat. Mungkin pendeta senior tidak punya waktu karena tugas lebih banyak, mungkin waktunya terbatas, keluar kota, keluar negeri melayani undangan dan sebagainya. Penatua, doakan jemaat yang sakit. Dan apa yang terjadi? Ada kesembuhan. Kalau saudara di sana ada dikasih minyak atau punya minyak, bawa minyak. Dalam nama Yesus, minyak itu diberkati. Sebentar saudara mau didoakan minyaknya, angkat. Saya angkat air dan minyak, angkat. Nanti kita doakan sama-sama. Nah, mereka datang doakan orang sakit, penatua, hamba Tuhan. Dan saya praktekkan hal ini dan doakan dalam nama Yesus. Ada minyak oles dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Orang sakit itu disembuhkan. Tuhan bilang 15 apa ya? Kalau dia beriman, maka orang sakit itu akan disembuhkan. Dan bahkan kalau orang sakit itu terikat oleh dosa, dia bertobat mengaku dosanya, dosanya diampuni. Puji syukur, puji Tuhan. Rasanya pingin ngomong lebih lama lagi,
tapi rasanya waktu juga harus saya selesai. Gerahya sudah penuh saat ini dan orang-orang sudah menunggu. Saya harus prepare berikutnya. Jadi kayaknya untuk testimoni yang banyak sekali masuk kemari, saya janji sebelum hari ini selesai, entahkah siang kah, entahkah sore kah, entahkah malam kah, nanti saya akan live khusus untuk testimoni khusus hari ini. Karena waktu saya terbatas hari Minggu ini, banyak sekali yang tunggu dan mau kebaktian. Ya, kami juga jam 7 mulai siapkan ratusan hingga ribuan porsi makanan untuk tamu-tamu yang datang. Kami ada namanya di hari Minggu, kasih orang makan. Setelah itu ada yang kadang pulang, ngojek dan sebagainya, ada yang ikut kebaktian. Saya lain jam 8 lalu saya doakan gitu ya. Baik, tadi itu sudah. Nah, mengenai air healing water seperti apa? Satu ayat saja ya. Ini dasar-dasar saya melayani healing water atau air sejuk atau bagi air gratis. Ya, saudara mau healing water air gratis, silakan datang ambil sendiri. Nanti jam 8 sebentar. Ambil sendiri, bawa botol sendiri. Jerigen boleh tapi yang raksasa ya, gratis. Saudara yang di luar kota ikut aja, nanti habis ini kita doakan air, nggak usah datang karena nanti ongkosnya mahal dan nggak dikirim. Semua ini adalah doa. Saudara doa di rumah, angkat air minum sendiri, sama manfaat kuasanya. Baik, ini dasar saya mendoakan, membagikan air minum, air sejuk. Matius 10 ayat 42. Puji syukur ya. Matius 10 ayat 42. Ya, mana tap-tap layarnya? Ya, silakan saudara kalau berasa penting informasi ini, tolong dibagikan, di-share, diposting ulang, biar orang juga tidak salah paham dan mereka bisa paham pelayanan Pastor Andi Simon. Ini semua sebetulnya atas dorongan firman yang saya baca ya. Matius 10 ayat 42, puji Tuhan. Saya bacakan ya, ada tertulis Matius 10 ayat 42, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun. Jadi ini membagi air ya, air sejuk saja itu ada upahnya, apalagi air yang kita doakan. Ih, keren sekali ya. Ini pelayanan air minum gratis. Diberkati, Tuhan perhitungkan. Kalau saudara juga ada berkat-berkat, mau berkati orang dengan air doa, silakan lakukan. Ini Tuhan bilang apa? Tuhan yang puji loh ya. Barang siapa yang memberi air sejuk secangkir pun kepada salah seorang yang kecil ini. Saya lihat beberapa terjemahan, ada anak kecil, ada orang biasa, tapi juga saya melihat ini rema kepada orang yang sedang susah. Ya. Aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan Yesus, sesungguhnya mereka yang memberikan secangkir air sejuk saja kepada orang yang membutuhkan, ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Jadi inilah dasar kenapa Pastor Randy, Tuhan juga memberkati sampai hari ini luar biasa banget. Kita bisa pelayanan tanpa kolekte ini luar biasa sudah bertahun-tahun. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa? Kalau kau tulus melayani, kau memberi taraf kembali, aku yang jadi ATM-mu, aku yang menjadi sumber berkat-mu, aku yang menjadi provider-mu, aku yang menjadi penyediamu. Ya. Pelayanan ini sampai hari ini masih berjalan, dan sampai kapan? Sampai Tuhan masih percaya. Kalau Tuhan nggak percaya sudah, mau ngapain sudah? Mau ditopang manusia? Nggak bisa. Pelayanan itu Tuhan yang topan, manusia bukan.
manusia yang topan karena Tuhan menggerakkan gitu. Ya sudah, itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Let's pray. Tuhan Yesus, oh glory to God. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sungguh amat mengucap syukur. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan tentu mendapatkan berkat penguatan, dan bagi orang sakit ada kesembuhan. Bagi hamba Tuhan, penatua, diaken, pastor, pendeta, tugas hari ini mereka juga mendoakan orang-orang sakit, dan saya percaya kata firman Tuhan, doa orang sakit dengan iman percaya ada kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi saudara yang sedang sakit, kesembuhan dari Tuhan mengalir di tubuhmu, baik live streaming maupun sebentar saudara dan saya mendoakan orang sakit di onsite, di gereja, di tempat pertemuan, di aula, di tempat iman engkau melayani Tuhan, ibadah, ada kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Mari sebelum pastor akan doa berkat, ya, angkatlah air. Kalau ada minyak, angkatlah. Saya berdoa air minum dan minyak olive di tangan Bapak Ibu sekalian, di tangan kita, diberkati dalam nama Yesus. Ini air sudah jadi air berkat, ini minyak sudah jadi minyak yang diurapi. Ya, puji syukur, terus memberkati. Amin. Saya mau minum air minum ini, saudara-saudara mau minum, silakan. Yang di Balikpapan mau mendapatkan, silakan bawa botol sendiri dan ambil sendiri, gratis. Dor. Seger banget. Saya harus selesaikan dan doa berkat sekarang. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Puji syukur, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, masuklah kita di hari yang baru ini, hari ibadah, hari melayani, dan sama-sama menerima berkat dari Bapa di surga. Diberkatilah kita semua sepanjang hari tugas pelayanan, pekerjaan, dan dilindungi, dan diberikan kesehatan senantiasa. Damai, sejahtera, dan urapan Tuhan menyertai kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semua dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Sehat selalu ya. Dadah. Kiss bye. Dah. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku.
selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hening kulihat bayangan diri. Langkahku jauh dari cahaya suci. Dosa merangkul, hati pun menjauh. Kemanakah damai yang pernah ku raih? Namun suara-Mu bagai bisikan angin, memanggil namaku di tengah tangisan. Bahwa salib-Mu masih terbuka lebar, menungguku pulang walau ku tercemar. Bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Kukira kuat berdiri sendiri, mengejar fana, lupa akan janji. Saat dunia berpaling dan menghakimi, baru ku sadari Kau yang takkan pergi. Namun suara-Mu bagai bisikan angin, memanggil namaku di tengah tangan.
bosan, bahwa salibmu masih terbuka lebar, menungguku pulang walau ku terjemah. Ya Tuhan, jamahlah retak di hatiku, hanya darah-Mu yang mampu memulihkan. Aku berserah, hancur di kaki-Mu, bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Kuasa kasih-Mu lebih dari kesalahanku, anugerah-Mu menghapus setiap air mataku. Kaulah pelabuhan saat badai menghantam, Engkau penyelamat yang tak pernah padam. Ya Tuhan, jamahlah retak di hatiku, hanya darah-Mu yang mampu memulihkan. Aku berserah, hancur di kaki-Mu, bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Bawaku pulang, pulihkan aku, Bapa. Di dalam kasih-Mu abadi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.